Masih bersama kami di Presisi Siang. Jembatan ambrol Polsek Bluluk, Polres Lamongan gerakan warga bangun jembatan darurat. Amblesnya jembatan tersebut menyebabkan akses utama warga terputus sehingga mengganggu mobilitas dan aktivitas perekonomian masyarakat setempat. Sebuah jembatan penghubung di Dusun Godok, Desa Talunrejo, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan, ambrol setelah hujan deras disertai longsor beberapa waktu lalu. Amblesnya jembatan tersebut menyebabkan akses utama warga terputus sehingga mengganggu mobilitas dan aktivitas perekonomian masyarakat setempat. Jembatan ini merupakan jalur vital yang menghubungkan Desa Talunrejo, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan, dengan Desa Kedung, Kecamatan Kedung Adem, Kabupaten Bojonegoro. Putusnya jembatan membuat warga di dua wilayah itu kesulitan untuk beraktivitas, mulai dari bekerja, bersekolah, hingga mendistribusikan hasil pertanian. Merespon kondisi tersebut pada Minggu pagi 23 November 2025 pukul 6 waktu Indonesia Barat, Kapolsek Bluluk Ibtu Soekardi bersama anggota Polsek Bluluk, organisasi masyarakat, serta berbagai elemen warga bergotong royong membangun jembatan darurat. Kerja bakti ini dilakukan untuk memastikan akses penghubung antara Dusun Godok dan Desa Kedung dapat segera kembali berfungsi. Kapolsek Bluluk Ibtu Soekardi menegaskan bahwa langkah cepat ini merupakan respon untuk meminimalkan dampak kerusakan jembatan terhadap kehidupan masyarakat. Selain membantu pembangunan jembatan darurat, Polsek Bluluk juga menghimbau masyarakat agar tetap berhati-hati saat melintas. Mengingat kondisi jembatan masih bersifat sementara, pihak kepolisian menekankan pentingnya sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan warga dalam menyelesaikan persoalan di wilayah terutama saat menghadapi situasi darurat seperti bencana. Dengan kerjasama dan gotong royong seluruh elemen masyarakat, akses penghubung antara Lamongan dan Bojonegoro diharapkan dapat segera kembali normal. Dari Humas Polsek Bluluk, Polres Lamongan, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polda Kalimantan Timur melaksanakan pengambilan sumpah dan penandatanganan fakta integritas seleksi pendidikan pengembangan Polri terpadu tahun anggaran 2026. Berikut laporan dari Bribda Natalia, personel Humas Polda Kalimantan Timur. Halo Sobat Polri, saya Bribda Natalia, salam presisi. Polda Kaltim gelar pengambilan sumpah dan penandatanganan fakta integritas seleksi pendidikan pengembangan Polri terpadu tahun anggaran 2026 pada Jumat 21 November 2025. Polda Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan pengambilan sumpah dan penandatanganan fakta integritas bagi panitia serta peserta seleksi pendidikan pengembangan Polri terpadu tahun anggaran 2026. Kegiatan ini berlangsung secara daring melalui Zoom dari Gedung Mahakam Polda Kaltim. Seleksi pendidikan pengembangan Polri meliputi Sekolah Pengembangan Profesi Kepolisian, Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah Polri, serta Sekolah Inspektur Polisi. Kegiatan ini dipimpin oleh Irwasda Polda Kaltim Kombes Pol Alesius Soprejadi, didampingi oleh Karo SDM Polda Kaltim Kombes Pol Irfan Prawira Satyapurta, serta Kabid Propam Polda Kaltim Kombes Pol Priyanto Teguh Nugroho. Hadir pula para ketua tim seleksi dan pengawas internal guna memastikan seluruh proses seleksi berjalan dengan prinsip bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Sebanyak 193 peserta mengikuti pengambilan sumpah dan penandatanganan fakta integritas dengan rincian SPPK 1 orang, SESPIMA 5 orang, dan SIP 187 orang. Dalam kesempatan tersebut, Karo SDM Polda Kaltim Kombes Pol Irfan Prawira Satyapurta menegaskan pentingnya komitmen bersama dalam menjaga integritas dan akuntabilitas seleksi. Kegiatan ini menegaskan tekad Polda Kaltim dalam menyiapkan calon pemimpin Polri yang tidak hanya kompeten secara profesional, tetapi juga memiliki moral dan integritas tinggi, selaras dengan tuntutan reformasi birokrasi dan kepercayaan publik. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, saya Bribda Natalia melaporkan untuk Polri TV.
Dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan dan kualitas air sungai, Kapolsek Pacet Ibtu Muhammad Khairul Umam bersama personil Polsek Pacet, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto beserta masyarakat melaksanakan kegiatan pembersihan unsur pencemar program Kali Bersih atau Prokasih. Kegiatan ini dilakukan di aliran Sungai Dusun Barakan, Desa Cepokolimo, Kecamatan Pacet, Kamis 20 November 2025. Kapolsek Pacet Ibtu Muhammad Khairul Umam bersama personel Polsek Pacet, dinas terkait dan juga masyarakat terlibat dalam aksi gotong royong pembersihan sungai. Aksi prokasi ini difokuskan pada pembersihan sampah rumah tangga, ranting, sedimen, serta berbagai unsur pencemar yang berpotensi mengganggu ekosistem sungai. Kegiatan ini sekaligus bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai sebagai sumber kehidupan dan lingkungan bersama. Kapolsek Pacet Ibtu Muhammad Khairul Umam menegaskan bahwa kolaborasi antara kepolisian, instansi pemerintah dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Program Kali Bersih ini bukan soal hanya membersihkan sungai, tetapi juga membangun kesadaran kolektif untuk merawat lingkungan. Sungai yang bersih akan berdampak pada kesehatan warga dan kualitas hidup masyarakat. Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto juga mengapresiasi keterlibatan aktif jajaran Polsek Pacet dan masyarakat yang dinilai mendukung program pemerintah dalam mengendalikan pencemaran sungai. Dengan adanya kegiatan prokasi ini, diharapkan masyarakat semakin peduli terhadap kebersihan lingkungan dan menjadikan budaya gotong royong sebagai bagian dari rutinitas menjaga kelestarian alam di wilayah Pacet. Dari Humas Polsek Pacet, Polres Mojokerto, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Polda Sulawesi Tengah menggelar rangkaian pengambilan sumpah dan penandatanganan fakta integritas bagi peserta seleksi terpadu pendidikan pengembangan Polri tahun anggaran 2026 pada Jumat 21 November 2025. Kegiatan ini mencakup seleksi SPPK Polri, Sespima Polri Angkatan 7576, serta SIP Angkatan 5556. Kegiatan penandatanganan fakta integritas seleksi terpadu Sespima dan SIP tersebut dilaksanakan secara serentak bersama seluruh Polda di Indonesia melalui virtual. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Karo Delpers SSDM Polri, Brigjen Pol Ertel Stephan. Polri menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah dan fakta integritas menjadi sebuah tahapan penting untuk menjamin seluruh proses seleksi berjalan dengan jujur, terbuka, dan lebih transparan. Di Polda Sulawesi Tengah, kegiatan dipusatkan di Aula Rupatama dan Aula Torabelo Polresta Palu. Kegiatan ini dihadiri oleh panitia seleksi, pengawas internal, serta ratusan peserta yang mengikuti acara secara serentak. Peserta diminta mempersiapkan diri sejak awal untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi yang akan berlangsung ketat, serta kesiapan fisik, mental, dan kelengkapan administrasi. Seleksi bukan hanya menjadi proses penilaian formal, tetapi juga ruang pembelajaran untuk memperluas wawasan peserta terkait berbagai fungsi di tubuh Polri. Polda Sulawesi Tengah telah menyiapkan mekanisme seleksi secara sistematis. Setiap panitia dan pengawas ditempatkan pada fungsi masing-masing untuk memastikan proses berjalan lebih objektif. Untuk jalur Sespima, terdapat 10 peserta pria, sementara seleksi SIP diikuti 280 peserta yang terdiri dari 272 pria dan 8 wanita. Polda Sulawesi Tengah berkomitmen mengawal seluruh tahapan tanpa adanya praktik-praktik yang dapat menciderai nilai transparansi dan integritas. Karena Polda Sulawesi Tengah menjamin bahwa proses seleksi secara jujur dan bertanggung jawab. Dari Humas Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Tim Divisi Profesi dan Pengamanan atau Divpropam Polri melaksanakan supervisi dan sosialisasi kewilayahan tahun 2025 di wilayah hukum Polda Papua Tengah. Kegiatan ini dilakukan sebagai tindak lanjut perintah Kapolri dan Kadivpropam dalam rangka peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat serta efektivitas penanganan dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota Polri. Kegiatan supervisi Divpropam Polri ini dipimpin langsung oleh Kombes Pol Safi Nafsikin
dengan personel pendamping Kompol Melano Patriko Samones dan Ibda Berlin Batsekotobing. Kegiatan ini dimulai pukul 9 waktu Indonesia Timur di Polda Papua Tengah. Agenda supervisi dan sosialisasi tim Divpropam Polri melaksanakan beberapa kegiatan penting, antara lain evaluasi penerimaan pengaduan masyarakat atau DUMAS melalui layanan QR Code Propam Polri, sosialisasi layanan pengaduan melalui whistleblowing system, penyampaian kebijakan terbaru Kadif Propam terkait percepatan proses pemeriksaan dan persidangan cepat dalam penanganan DUMAS, serta pelaksanaan uji sampling terhadap proses penanganan DUMAS di Polda Papua Tengah dan Polres jajaran. Selanjutnya, tim Divpropam menuju Polres Nabire untuk berkoordinasi dengan Siepropam setempat. Tim kemudian melakukan pengecekan titik pemasangan media informasi QR Code di lingkungan Polres Nabire. Dari hasil pengecekan, Polres Nabire telah mengetahui serta menggunakan layanan pengaduan cepat Propam Polri melalui QR Code. Media informasi berupa stiker dan banner sudah terpasang di area perkantoran, sementara pemasangan di area publik menunggu pengiriman tambahan dari Bid Propam Polda Papua Tengah. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan internal Polri, terutama dalam mendorong transparansi, kecepatan, dan profesionalitas penanganan pengaduan masyarakat di wilayah-wilayah yang memiliki tantangan geografis maupun keamanan tinggi seperti Papua Tengah. Dari Humas Polres Nabire, Polda Papua Tengah melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.